Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Haji Saad Murdi dipersilahkan. Terima kasih Bu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna azqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita peroleh yang sangat besarnya, sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada dalam sunnah, kita mempelajari sunnah Nabi, sunnah Rasul, kitabullah, sehingga kita tetap istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pada pagi ini kita membahas surah Al-Maidah ayat 108 di bawah bimbingan Bilal Rizal didampingi oleh Ibu Eli Fauzia. Sebelum kita bacakan tadabbur ini, baiklah kita perhatikan surah Al-A'raf ayat 7 ayat 024 yaitu 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Baiklah kita bacakan ayat 108 dan tadaburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. In tu'azzibhum, jika engkau menyiksa mereka, maksud di situ Allah, jika engkau ditujukan kepada Allah, fa innahum ibaduka, maka sesungguhnya mereka lah adalah hamba-hamba engkau kepada Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, itu maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Maidah 118. Ayat ini merupakan ungkapan pembersihan diri Nabi Isa alaihissalam terhadap perbuatan mereka dan penyerahan perkara mereka kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan dalam bentuk syarat tidak memberi pengertian kepastian akan kejadiannya, seperti juga didapat dalam surat-surat lain yang semisal. Pada hari kiamat tiba, maka para nabi dipanggil beserta umat masing-masing. Kemudian dipanggillah Nabi Isa, lalu Allah mengingatkan dengan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepadanya. Nabi Isa pun mengakuinya. Dalam surah Al-Maidah ayat 110 Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم واذكر اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa iz allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa iz takhluqu minat tini kahayatit tayri bi izni fatanfuhu fiha fatakunu tayram bi izni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni wa in tukhrijul mauta bi izni wa iz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayyinat وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. Ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Isa putra Maryam, Uzkuru ni'mati alaika wa ala walidatika iz ayyadtuka biruhil kudus. Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Roh Kudus, yaitu tukallimun nasi fil mahdi wa kahla. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sudah dewasa. Wa is alam tukal kitaba wal hikmata wal taurata wal injil, dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kamu menulis hikmah, kemudian Taurat dan Injil. Wa istahluku minat tini kaihati tayri bi izni, dan ingat pula waktu kamu membentuk tanah dari suatu bentuk berupa burung dengan izinku. Fatampuhu piha patakunu tayram biizni. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan izinku. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit dengan izinku. Wa in tukhrijul mauta biizni, dan ingatlah waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Wa iskapabtu bani Israila angka izjitahum bil bayinat, dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu dikala kamu mengukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang benar. Faqala allazina kafaru minhum, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, in haza illa sihrum mubin, ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Itulah ungkapan tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa dan banyak lagi nikmat yang lain. Kemudian dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 116 dan 117. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilaihi min dunillah qala subhana ma yakunu li an aqulu ma laysa li bil bihaq in kunta qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Subhanallahul azim. Al-Maidah ayat 16. Katakan wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam,
Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putera Maryam. Firmannya dalam bentuk pertanyaan pada Nabi Isa. A'anta qulta linnas, adakah kamu mengatakan kepada manusia? Perkataan yang ditanyakan itu adalah ittahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Itulah perkataan yang ditanyakan kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa menjawab, qala. Dia berkata, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Jadi di situ dia berkata, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Kemudian dilanjutkan jawabnya, in kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentu engkau mengetahuinya. Gitu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Di situ engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Innaka antal alamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, dilanjutkan dengan surah Al-Maidah ayat 117 mengatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani abudullaha rabbi wa rabbukum. Ini abudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahidan ma dumtu fiha. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Itu dikatakan ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Nah, maka kepadaku mengatakannya. Perkataan yang disampaikan oleh Isa kepada kaumnya adalah ani abudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, Isa mengatakan pada dirinya gitu. Bahwa perkataan Isa menyatakan wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Lalu Isa mengatakan, falamma tawaffani kunta antar raqiba alaihim. Setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Itulah Al-Maidah ayat 117 yang menjelaskan kepada kita setelah Nabi Isa tidak berada lagi dengan umatnya, dia tidak lagi mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya setelah peninggalan Nabi Isa. Itu adalah tanggung jawab mereka. Semua itu berada di bawah pengawasan Allah. Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Kemudian tadi kita bahas lanjut ayat 118, kemudian ayat 119 nya dikatakan qala Allahu haza yaumu yaf'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahti al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Zalikal fawzul azim. Qala Allah berfirman, haza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini ada suatu hari yang bermanfaat bagi orang yang membenarkan kebenaran mereka. Kebenaran para rasul maksudnya. Orang yang membenarkan itu dia akan mendapat itu. Bagi mereka, lahum jannatun tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka ada surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka berkekalan di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka pun ridho terhadap Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar. Nah, kemudian Allah menyatakan bahwa semua itu adalah apapun yang
Langit dan bumi adalah milik Dia, dan begitu juga nama-nama yang indah. Allah menjelaskan kepada kita dalam firman-Nya Al-A'raf 180, bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazkurul ladzi yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut namanya. Hanya situ asmaul husna, salah satu di antaranya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, mintalah kepada Allah dengan bertawassul, dengan menyebut nama-nama yang baik sesuai dengan permintaan kita. Apakah minta ampun, apakah minta segala macam, kita sebutkan di situ. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dengan menyebut nama-namanya, menyebut nama Tuhan. Sayujzauna ma kanu ya'malun, tentu mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-A'raf 180, kemudian wallahu alimun hakim, Allah mengetahui dan lagi maha penyantun. Al-Ayah An-Nisa 12, kemudian intubdu khairan au tuhfuhu au ta'fu ansu'i fa innallaha kana afuwan qadir. Fa innallaha kana afuwan qadira. Di situ dikatakan intubdu khair, jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan tentang orang lain. Atau autuhfuhu, atau menutupi ya kebaikan-kebaikannya itu, au ta'fu ansu'u, atau kamu menyembunyikan keburukan-keburukan dan memaafkan. Autufu au ta'fu ansu'i, atau memaafkan satu kesalahan orang lain. Maka Allah menjawab situ, fa innallaha kana afuwan qadira, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Di sini ayat ini mesankan kepada kita, kalau ada kebaikan orang atau kita sembunyi sebutkan kebaikan-kebaikannya bagi orang yang sudah meninggal, itu jangan kita buka, jangan kita buatkan kaibannya, itu kita tutupi ya, kesalahan. Kebaikannya kita ceritakan, maksudnya kebaikannya kita ceritakan, kita bukakan kepada anak, kita ingat kebaikan orang-orang, tapi orang-orang yang kita ketahui, tetapi janganlah mengungkapkan kejelekan-kejelekan. Dan juga kita haruslah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itulah satu perbuatan yang baik, sedangkan Allah mengatakan Allah Maha Maaf dan lagi Maha Kuasa. Allah memberi maaf. Nah, kenapa kita tidak mau memberi maaf? Itulah yang dimaksudkan di sini, agar kita selalu memaafkan. Kemudian firman-Nya, in tu'azibhum, jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Nah, dalam surah Al-Kahfi Allah menjelaskan kepada kita, wala yazlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu enggan menghazab hamba-hambanya. Kenapa? Dia sayang kepada hamba-hambanya, tetapi hamba-hambanya itu memilih untuk diazab. Kenapa? Melanggar apa yang diperintahkan situ. Nah, kemudian Allah berfirman juga kepada kita, surah Fussilat ayat 46, setiap amal baik itu akan diberi balasan. Maka di situ dan amal buruk pun akan dibalaskan. Maka di dalam surah Fussilat 46 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila shalihan falinafsih wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Di situ man amila
soliham falinafsi. Barang siapa mengerjakan amal soleh, pahalanya untuk dirinya sendiri. Waman asa fa'alaiha, ya. Di situ barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau di situ bahwa kita tidak bisa mentransfer pahala kepada seorang, tapi kalau kita mendoakan dengan apa amal baik kita, amal baik yang dianggap kita punya amal baik, kita mendoakan seorang bertawasul dengan itu boleh, bisa sampai. Tapi yang kita punya jangan, tidak bisa kita berikan gitu. Yang kita saja kurang, maka kita mau berikan kepada orang lain. Nah, itu. Dan kita yang melakukan itu belum tentu juga kita dapat pahala, tapi kita berdoa saja dengan kebaikan-kebaikan. Dan hindarilah sebuah keburukan-keburukan. Sebab semua itu kembali, apapun yang kita lakukan, kembali kepada kita sendiri. Ya. Kemudian Allah menjelaskan, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Di situ katanya, sesekali ya Rabbmu tidak menganiaya hamba-hambanya. Jadi tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Allah tidak akan menghayam. Nah, maka di situ dilanjutkan dengan in tu'azibuhum, ayat tadi kan kita katakan di situ dia kata itu kenapa mereka diazab jika engkau menjahat rasa, itu berhubungan dengan apa? Ayat 49 Al-Maidah potongan akhirnya auzubillahi minasyaitonir rajim fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu ayusibahu biba'di dzunubihim wa in katsiran minan nasi lafasiqun. Di situ al-ayah Al-Maidah 49 al-ayah, jika mereka berpaling. Dari sini berkenaan dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah, syariat-syariat yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki menimpakan musibah kepada mereka disebabkan oleh sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Artinya mereka diazab itu bukan kemauan Allah, karena dosa mereka yang mereka lakukan. Itulah yang nah, oleh karena itu supaya kita tidak diazab, maka buatlah dosa-dosa itu menjadi nol. Pertama, tidak melakukannya. Kalau sudah dilakukan, banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertobat itu semoga Allah memperbaiki diri kita. Dalam surah Shad Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma za'u azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Di situ tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka. Jadi karena pilihan mereka untuk berpaling dari kebenaran, karena permintaan itu dia mau berpaling, silakan. Maka dipalingkan hati mereka. Nah, sehingga mereka Allah tidak memberi petunjuk. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang berpaling dari kebenaran, maka mereka itu termasuk kaum yang fasik. Nah, inilah yang perlu perhatikan, supaya kita janganlah berpaling dari ajaran-ajaran Allah. Jadi menurut Al-Quran dan Sunnah ya, yang sahih dengan pemahaman para sahabat itu lebih. Jangan kita melihat itu menerjemahkan menurut nahwa nafsu kita. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Lail ayat 5 dan sampai 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, membenarkan adanya pahala yang baik yaitu surga, maka kelak kami nyiapkan baginya jalan yang mudah. Artinya di situ kita bersedekah, bertakwa, kemudian itu adalah jalan mempermudah kita untuk menuju surga. Tapi jangan kita mengklaim bahwa kalau kita sudah berimpak berapa sekarang kita pasti masuk surga. Masuk surga itu adalah rahmat Allah.
Rahmat Allah itu bentuknya yang sekarang kita melakukan bersedekah, berimpak, dan sebagainya dari rezeki yang kita peroleh, itu bentuk daripada rahmat Allah. Termasuk kita berkumpul di Zoom ini juga termasuk rahmat Allah. Rahmat Allah itu cukup luas sehingga sulit kita mengklasifikasikan itu begitu banyaknya. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'malun. Nah, di situ dikatakan wallazi khalaqakum minkum kafir wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kamu, ya, di antara kamu ada yang menjadi kafir, di antara kamu ada yang menjadi mukmin. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini mengatakan dia sudah ciptakan kamu, kemudian dia ada yang kafir, ada yang beriman. Nah, itu pilihan. Makanya sudah dijual. Kalau ini lakukan kafir, kalau ini yang lakukan beriman. Maka kita istiqomah untuk mempelajari Al-Quran dan memahaminya. Kenapa sampai menjadi kafir? Kenapa menjadi mukmin? Karena kita mengetahui itu, maka kita akan selamat. Kembali kepada firman-Nya ayat 118, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surah Al-Munafikun Allah menjelaskan ayat 8, auzubillahi minasyaitonir rajim, yaquluna la inna raja'na ilal madinati liyuhrijannal a'azzu min hal azal walillahil izzati walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Di situ dikatakan yaqulun, mereka berkata, yaqulun itu la in raja'na ilal madinati, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, dinuhrijannal a'azzu min hal azal, benar kita menjadi benar-benar orang yang kuat, akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Walillahil izzati walirasuli walil mu'minin. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah dan bagi Rasulnya dan bagi orang mukmin. Walakinnal munafiqina la ya'qilun. Tetapi orang munafik tidak mengetahui. Dalam surah Al-Fatir mengatakan bagian ayat di tengahnya itu, ya, falillahil izzatul jami'ah. Maka bagi Allah kemuliaan itu kesemuanya. Kalau kemuliaan itu adalah milik Allah, maka mintalah kepada Allah semua kemuliaan yang kalian inginkan. Janganlah minta ke pesugihan ke Gunung Kawi, itu syirik akbar. Nah, inilah Allah semua miliknya, maka mintalah kepadanya. Itu semua kemuliaan milik Allah, kekuatan milik Allah, mintalah kepada Allah. Itulah pesan ayat-ayat ini. Demikianlah yang saya bacakan tadabbur dari surah Al-Maidah ayat 118. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita baca, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua, dan kita tetap istiqomah dalam memahami sunnatullah. Itulah yang kita lakukan dengan Alkitab ini. Mudah-mudahan kita ditingkatkan keimanan kita, diperbaiki amal ibadah kita, ditingkatkan ketakwaan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Semuanya itu adalah rahmat Allah yang kita terima pagi ini sehingga kita sehat dan bisa berkumpul di ruangan yang sangat luas ini. Ruang kita ini sangat luas, sangat karena mendunia. Minimal kalau hadirin ini semua orang Indonesia terkumpul di sini mewakili wilayah masing-masing. Begitu luasnya menjadi dipersempit. Itulah kekuasaan Allah dengan teknologi yang dia berikan kepada manusia untuk menemukan teknologi. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam memahami Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kesalahan mohon dimaafkan karena kita keterbatasan, dan kepada Allah minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Waalaikumsalam.